Selamat Hari Natal Bapak Ibu Saudara terkasih, selamat Natal. Puji nama Tuhan. Satu berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh bertemu lagi di Natal tahun ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Kita boleh berkumpul dengan saudara-saudari seiman kita di tempat ini lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk melakukan perayaan Natal memperingati kelahiran Tuhan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita mulai acara kita, saya mengundang Bapak Ibu Saudara terkasih untuk boleh salam kanan kiri minimal 5 orang. Katakan selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan masuk dalam perayaan Natal Sekolah Minggu dan Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat Sigotong. Kita akan masuk dalam acara penyalaan lilin. Kami akan memanggil yang akan menyalakan lilin untuk boleh maju ke depan. Yang pertama, Gembala Sidang GBI Sigotong. Yang kedua, mewakili majelis, kami panggilkan Amang Opung Yuda. Yang ketiga, mewakili pengerja, kami panggilkan Ibu Kresya untuk boleh maju ke depan. Mewakili jemaat, kami undang Inang Opung Chandro untuk boleh maju ke depan. Oh, boleh digantikan dengan Ibu Naldi. Mewakili youth, kami undang Citra. Yang keenam, mewakili guru sekolah minggu, kami mengundang Ibu Wendy. Dan yang terakhir, mewakili WBI, kami mengundang Ibu Boru Tampu Bolon untuk boleh maju ke depan. Saudara terkasih, sama-sama kita angkat pujian. Puji nama Tuhan. Kita tundukkan hati kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita akan mulai ibadah kita, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Buat kasih dan setiamu yang melimpah bagi setiap hidup kami. Kalau boleh Tuhan Yesus, Natal di tahun ini Bapa yang baik, kami masih boleh menikmati kasih dan berkat daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapa, kami datang menghampiri tahta-Mu, menghampiri hadirat-Mu. Biarlah Tuhan saat ini kemuliaan bagimu di sorga dan damai sejahtera bagi setiap kami umat-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah lahir bagi setiap kami. Haleluya, haleluya. Biarlah seluruh alam semesta menyambut kelahiran-Mu. Biarlah seluruh alam semesta memuji Engkau Raja di atas segala raja.
Mari dengan iman mengangkat tanganmu Bapak Ibu Saudara terkasih, lebih lagi katakan layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang selamanya, Raja atas segala raja. Namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari naikkan pengagunganmu bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan sembahan pujianmu Bapak Ibu Saudara terkasih. Kau yang layak terima sembah, Kau yang layak terima puji-pujian. Segala kemuliaan bagimu Tuhan, segala pengagungan kami bagimu Tuhan. Kami menyambut kelahiranmu bagi setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Kami menyambut Engkau di hati kami. Kami menyambut Engkau di hidup kami Tuhan. Sebab tanpa kelahiranmu Tuhan, kami tidak ada artinya Tuhan. Terima kasih, Kau yang rela turun dari kemuliaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kau yang lahir bagi kami Tuhan. Haleluya. Dengan segenap kerinduan hati kami mengucap syukur di hadirat-Mu Tuhan. Syukur bagimu, Raja penebus kami, Raja yang berkuasa bagi setiap kami. Haleluya. Bagimulah puji-pujian kami Tuhan, bagimulah nyanyian terbaik kami Tuhan, bagimulah hormat kemuliaan kekal selama-lamanya. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih, Kau Bapa yang baik. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Mari lebih lagi dengan iman katakan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji
puji yang terbaik kami Tuhan. Penuhi tamu, Yesus Tuhan ada. Mari dengan iman lebih lagi katakan Bapak Ibu Saudara. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Sembah dan puji penuhi tamu. Yesus Tuhan ada. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ada. Yesus Tuhan ada. Berikan tepuk tangan terbaikmu bagi Raja kita. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bermazmur bagimu Tuhan malam hari ini. Kami ingin sukacita Natal kami penuh dan damai kami Tuhan penuh malam hari ini. Kita yang siap bersorak-sorai atas kelahiran Tuhan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Selamat Natal buat kita semua. Haleluya. Saya percaya sukacita Natal ada bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Kita mau lebih lagi bersukacita bagi Tuhan kita. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang telah lahir. Biar seluruh dunia bergembira atas kelahiran Tuhan. Katakan amin. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive and give. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature. Mari lebih lagi bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Katakan, hai dunia bergembiralah. Hai dunia gembiralah. Dan sambutlah jauh di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini. Katakan, hai dunia penuh. Katakan rajamu, rajamu bagus. Hai dunia gunung lembah. Lambaikan tanganmu. Telah terus bersoraklah terus. Bersorak-soraklah terus. Bersoraklah terus. Bersoraklah terus. Bersorak-soraklah terus. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu di momen Natal ini Bapa. Siapkan hati kami Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran firman-Mu. Agar firman-Mu Tuhan dapat tumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, dengan bahasa yang sederhana kami akan mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu yang memberikan persembahan bagi-Mu. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Mari lebih lagi angkat pujian ini. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Mari sama-sama kita untuk balai bangkit berdiri dengan iman, katakan Yesus Kau juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami sungguh bersuka cita karena kami mengingat kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi manusia dan bukan sebaliknya manusia yang dijadikan Tuhan, tetapi Engkau adalah Tuhan yang datang ke dunia dengan segala kemuliaan-Mu dan menebus setiap kami sehingga kami yang selayaknya masuk dalam hukuman menerima kehidupan yang kekal oleh karena kasih karunia yang begitu besar yang kami boleh dapatkan di dalam hidup kami. Layaklah hari ini Tuhan kami bersuka cita untuk kedatangan-Mu, dan oleh karena itu perayaan ini kami mau persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua. Ya, anak-anak sekolah minggu. Selamat Natal bagi anak-anak kami semua. Iya, Amang usahakan gak terlalu lama supaya nanti jangan sampai ada yang lupa liturginya.
Baik Bapak Saudara, firman Tuhan sesuai dengan tema Natal tahun 2023 yang terambil dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca karena sudah ada di depan. 2, 3, ya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan. Saya mau mulai dari satu cerita. Ya, cerita ini cerita sedih. Tetapi kita bisa menilai sedih yang mana yang kita ingin miliki. Karena ada orang yang sedih karena kehancuran, tetapi ada orang yang sedih karena bahagia. Seperti apa ceritanya? Ya, yang pertama ada seorang anak yang dia datang kepada bapaknya, dia bilang begini sama bapaknya, "Pak, kalau nanti aku tamat kuliah, maka aku minta kepada Bapak ketika aku diwisuda, Bapak kasih kado yang terbaik kepadaku." Lalu bapaknya bilang, "Kado apa yang kau inginkan anakku?" Anaknya bilang begini, "Aku ingin sebuah mobil yang warnanya ini, TV-nya seperti ini, dan saya ingin mobil itu Bapak hadiahkan ketika saya wisuda." Lalu bapaknya bilang, "Saya akan berusaha anakku." Lalu tibalah pada saatnya anak ini diwisuda, tamatlah dia menjadi seorang sarjana. Lalu dia pulang dan mendapatkan bapaknya dan berkata, "Bapak, aku sudah tamat. Aku minta hadiah yang Bapak sudah janjikan ketika aku tamat, Bapak akan beri aku hadiah." Lalu bapaknya ambil sebuah kado yang begitu indah, begitu cantik, dibungkus dengan baik, lalu diberikanlah kado ini kepada anaknya. Lalu anaknya terima kado ini, gak sabar dia buka. Karena dia pikir ini mungkin adalah BPKB atau buku dari mobil yang sudah dijanjikan tadi. Lalu ketika dia buka itu kado dan dia lihat isinya adalah sebuah Alkitab. Lalu dia berkata kepada bapaknya, "Untuk apa Alkitab ini? Bukan ini yang aku minta." Akhirnya dia tinggalkan Alkitab itu, dia pergi meninggalkan bapaknya. Lalu bertahun-tahun dia sudah meninggalkan bapaknya. Dia menjadi seorang anak yang sukses, dan ketika dia menjadi seorang anak yang sukses, dia teringat akan bapaknya. Dia pikir, "Aku mau pulang kepada bapakku. Aku lihat bagaimana kondisi dan keadaannya." Tapi apa yang terjadi Bapak Saudara? Begitu si anak ini pulang, ternyata pada saat yang sama bapaknya meninggal dunia. Dan ketika bapaknya meninggal dunia, lalu dia cari hadiah yang pernah dia tinggalkan, Alkitab yang pernah dia tinggalkan. Karena dia berpikir dia gak butuh lagi kekayaan. Dia sudah berhasil, dia sudah sukses, dia sudah kaya. Apa sih isi Alkitab itu, makanya Bapakku berikan kepadaku? Lalu dia ambillah Alkitab itu Bapak Saudara. Ketika dia mulai buka Alkitab itu, tiba-tiba dari Alkitab itu jatuh sebuah amplop. Dan ketika dia buka amplop itu, isinya kunci mobil dan juga satu kwitansi nama showroom dari mobil itu, dan di sana ada stempel lunas dibayar. Dia nangis. Ternyata beberapa tahun yang lalu bapaknya gak berbohong kepada dia. Bapaknya kasih mobil tapi dibungkus dengan Alkitab. Dia kecewa dengan bapaknya padahal dia tidak sadar bapaknya begitu baik. Tapi apa yang terjadi? Penyesalan memang selalu datang terlambat. Ketika dia pulang, bapaknya sudah meninggal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat orang yang tidak menghargai pemberian. Sedih sekali Bapak Saudara. Kalau kita buat posisi kita sebagai seorang bapak ini, kira-kira apa perasaan kita melihat anak kita yang dia nggak tahu kita sudah berkorban sedemikian rupa, berkorban sebegitu luar biasa, tapi tidak dihargai oleh anak ini. Sedih Bapak Saudara. Bapak Ibu,
Coba lihat di sebelah kiri Bapak Ibu, ada anak-anak. Apakah kita nggak rindu anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya masa depan yang terbaik? Hari ini Bapak kita juga sama, Bapak yang di sorga, Dia ingin kita punya masa depan yang terbaik. Supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk memuliakan Dia yang menjadi Bapa kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia. Kemuliaan bagi Allah. Hari ini pertanyaannya, kalau kita berkata kemuliaan bagi Allah, maka apa yang kita harus katakan? Beberapa poin yang saya dapat bagikan kepada Bapak Ibu tentang memuliakan Allah. Yang pertama itu adalah memiliki kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Kita harus punya kerendahan hati Bapak Saudara. Kerendahan hati mengakui Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ataukah kita hanya berkata Tuhan itu baik ketika Dia kasih ini sama saya. Tuhan itu baik ketika Dia kasih sesuatu sama saya. Tuhan itu baik ketika Dia hadiahkan sesuatu sama saya. Yang kita nikmati selama ini. Apakah kita tidak pernah merasakan bahwa itu adalah semua kebaikan Tuhan? Suatu ketika ada seorang anak kecil berdoa. Dia berdoa. Dia tanya kepada bapaknya, Pak, saya mau berdoa minta ini sama Tuhan. Lalu bapaknya bilang, ya berdoa mintalah. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku minta boneka. Tuhan, aku minta mobil-mobilan. Lalu suatu ketika bapaknya bilang begini, anakku, sekali-sekali jangan minta terus sama Tuhan. Coba bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kasih samamu. Akhirnya anaknya pergi berdoa. Dan dia bilang begini, Tuhan, terima kasih Engkau kasih aku bapak yang baik. Tuhan, terima kasih Engkau kasih aku mama yang baik. Tuhan, terima kasih Engkau kasih kami rumah yang bagus. Tuhan, terima kasih Engkau berikan aku untuk bisa sekolah. Tuhan, terima kasih kami bisa makan. Lalu dia datang kepada bapaknya, Pak, kalau terima kasih terus enggak habis-habis. Itulah memang yang harus kita lakukan. Bersyukur enggak akan pernah habis. Karena memang sudah begitu besar kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Maka untuk itu Bapak Saudara, saya mau di momen Natal ini, mari tepuk hati kita masing-masing. Rendahkan hati. Terlalu baik Tuhan bagi kita. Maka layaklah kita memuliakan Dia. Memiliki sikap yang rendah hati. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, apakah kita masih ada seperti sekarang ini Bapak Saudara? Ketika saya mau pelayanan hari Minggu yang lalu, begitu saya turun dari salib, sebenarnya saya nggak terlalu kencang. Tapi entah bagaimana mungkin jalan licin, dari depan saya sudah ada sepeda motor, lalu saya turun, begitu saya turun ke sepeda motor saya nggak terkendali. Hampir saya mau menabrak sepeda motor itu. Tapi yang bawa sepeda motor itu senyum Bapak Saudara. Mungkin dia tahu, karena saya nggak kencang. Seandainya saya kencang mungkin dia maki saya. Tapi karena saya pelan, jadi saya udah berusaha untuk menghindar, dia senyum Bapak Saudara. Dan saya pikir, sekalipun hampir kecelakaan, firman-Nya berkata kepada kita, kalaupun aku jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan mengangkat dan menopang aku. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Apakah kita nggak bersyukur karena kita sudah dihindarkan dari kecelakaan? Bukan berarti ketika saya sampai di Tarutung, apa yang saya kerjakan di sini, lalu apakah saya dapat dari sini? Enggak, ketika saya di jalan, saya disertai Tuhan saja, itu sudah luar biasa. 2 hari yang lalu saya ke Tarutung juga Bapak Saudara. Pas di depan Hotel Hineni. Saya dari Salib mau ke Tarutung. Begitu sampai di depan Hotel Hineni, ya, sebelum sampai di depan hotel itu saya melihat ada seorang ibu-ibu. Saya lihat dia udah berdiri di pinggir jalan. Dan saya nggak nyangka dia mau menyeberang. Ya. Dia nggak nyangka, dari jauh saya udah tahu ibu ini. Tapi begitu saya dekat, dia udah mau lari Bapak Saudara. Tapi begitu lari saya sempat tekan klakson saya. Begitu saya tekan klakson dia kaget, dia pegang kepalanya, dia mundur Bapak Saudara. Dia pun sendiri baru tersadar bahwa ternyata dia hampir mau kecelakaan. Tapi pada waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan yang sadarkan dia, mungkin kami sudah kecelakaan. Tapi semua karena kasih karunia Tuhan. Layakkah kita merendahkan diri karena Tuhan itu begitu baik, kita muliakan Dia Bapak Saudara. Ini semua karena Tuhan. Kita melihat semua karena kebaikan Tuhan. Yang kedua,
mengakui kekuasaan Tuhan. Kenapa kita harus memuliakan Dia? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya itu karena kekuasaan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan terjadi. Kalau bukan karena Tuhan, gak akan bisa kita menikmati, Bapak Saudara. Ibu Gembala udah bilang begini sama saya. Natal tahunon, udahlah gak usah terlalu muluk-muluk lah Pak. Kenapa? Hujan. Siapa nanti yang datang? Saya bilang, persoalan hujan gak hujan, bukan masalah datang gak datang. Kalau orang mau datang ke ibadah, mau hujan pun, dia tahu untuk memuliakan Allah, dia pasti datang. Tapi saya bilang sama dia, oke, kita doakan saja. Besoknya dia bilang, Pak, saya udah katakan kepada para pelayan, kita doa. Gak ada yang datang Pak. Lalu saya bilang, udahlah kita doa saja. Ya, saya punya kebiasaan jam berapapun Tuhan bangunkan saya doa. Mau jam 3 pagi pun saya doa. Jadi ketika Ibu Gembala bangun jam 3, dia uring-uringan, dia bilang kok bisa ya aku gak bisa tidur lagi. Lalu saya bilang sama dia, Tuhan ingin kau berdoa. Itu aja. Kenapa Tuhan bangunkan kau jam 3? Karena Tuhan ingin kau berdoa, selesai. Jadi saya membiasakan Bapak Saudara mau jam 3, jam 4, jam 5, kadang-kadang jam 6 malah. Kalau udah kecapean, gak terbangun-bangun Bapak Saudara, jam 6 baru bangun, jam 6 berdoa. Tapi kapanpun Tuhan bangunkan pagi berdoa. Dan ketika kita bangun jam 4 pada waktu itu kita berdoa, Tuhan berkati Natal kami Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini tidak hujan. Bukan karena kita hebat, karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Maka karena itu muliakan Dia Bapak Saudara. Muliakan Dia. Bukan karena kita hebat, enggak. Kita pada waktu tertentu kita menghadapi tantangan, tapi pada waktu tertentu ketika kita ada tantangan, Tuhan lepaskan kita, karena kita percaya Dia adalah Allah yang berkuasa. Maka untuk itu berserah dan bersandar kepada Dia. Kita memuliakannya karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Yang ketiga, memiliki sikap yang taat dan percaya. Percaya. Selama gereja itu menuhankan Yesus sebagai Tuhan, itu adalah gereja. Mau gereja apapun. Jangan mau terkotak-kotak Bapak Saudara. Hanya karena masalah gereja. Jadi miliki sikap yang taat dan percaya. Percaya kepada Tuhan. Makanya di doa saya katakan tadi, karena banyak orang di luar sana, kenapa enggak mau masuk Kristen? Karena mereka punya pikiran begini, Yesus itu kan manusia. Karena Dia punya kuasa, karena Dia punya kelebihan, maka Dia diangkat menjadi nabi, dan diangkat orang Kristen lah Dia menjadi Tuhan. Tetapi orang Kristen melebihkannya dari seorang nabi menjadi Tuhan. Sebaliknya orang Kristen bukan itu. Kita percaya bahwa Dia bukan manusia, tetapi Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Kenapa Dia jadi manusia? Supaya Dia bisa menyelamatkan kita. Bukan Tuhan kurang kerjaan. Tetapi Dia harus menyelamatkan kita, maka Dia menjadi manusia. Maka untuk itu percaya dan taat. Yang terakhir Bapak Saudara, sikap hati kita supaya kita damai untuk kita bisa memuliakan Allah, maka miliki sikap menghargai. Kita ini bersama-sama di tempat ini Bapak Saudara. Pendeta menghargai jemaat, jemaat menghargai pendeta. Majelis menghargai majelis yang lain menghargai majelis ini. Kemudian jemaat menghargai gereja, gereja menghargai jemaat. Ini enak damai Bapak Saudara. Tapi kenapa tidak terjadi damai? Karena sikap saling menghargai itu hilang. Maka gereja yang seharusnya dipakai Tuhan untuk memuliakan Allah, tidak lagi bisa memuliakan Allah. Karena di dalam gereja terjadi keributan. Di dalam gereja terjadi permusuhan. Di dalam gereja terjadi percekcokan. Di dalam gereja terjadi selisih pendapat. Kenapa? Karena tidak menghargai. Yang kedua, menghormati. Dan yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Kadang-kadang kita harus kalah. Selama itu tidak mengganggu. Selama itu tidak merusak. Mungkin kita harus tersakiti. Tetapi situasi ini mengamankan keadaan dan kondisi, maka gak apa-apa kita mengalah.
Karena kita percaya berkat kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Saudara, ramah. Mulai bertegur sapa dengan yang lain. Mulai membagikan senyum kepada yang lain. Mulai menegur satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya hati kita damai. Karena kalau kita tidak menegur orang lain gak menegur kita, suatu ketika hati kita juga akan tersakiti. Jangan tunggu orang lain berbuat sama kita lebih dulu melakukannya. Mari kita ramah satu dengan yang lain. Maka kita percaya kemuliaan hanya bagi Allah, damainya akan tinggal bagi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih, kita tundukkan kepala, haleluya. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini meteraikan itu dalam setiap hati kami. Jadikan ini menjadi benih yang selalu berbuah, sehingga kami bertumbuh dalam pertumbuhan kerohanian yang seperti yang Tuhan harapkan bagi kami. Dan kami akan lanjutkan acara kami hari ini, kami taruhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Selamat hari Natal bagi kita semuanya. Puji Tuhan, yang saya hormati Bapak Gembala beserta Ibu Gembala. Yang saya hormati juga para orang tua kami yang boleh hadir pada malam hari itu merayakan Natal Sekolah Minggu dan Natal Jemaat. Yang kami sayangi anak-anak Sekolah Minggu GBI Sigotom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Malam hari ini saya ingin mengatakan hanya dua hal, saudara, yaitu tentang kemajuan anak-anak sekolah minggu kita di tempat ini. Oleh karena itu saya minta yang pertama dukungan doa daripada semua jemaat, orang tua untuk perkembangan dan kemajuan anak-anak sekolah minggu di tempat ini supaya mereka tetap semangat. Amin saudara. Jadi karena itu saya sangat minta dukungan dari para orang tua kami supaya yang kedua, supaya menghantarkan atau menyuruh anak-anak kita untuk datang sekolah minggu di sini hari Minggu jam 7:30 ya saudara. Oleh karena itu saya sangat berharap kepada para orang tua kami hanya menyuruh anak-anak untuk datang sekolah minggu dan di sini mereka kami akan didik supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Seperti kata firman Tuhan tadi, seperti kata Bapak Gembala tadi. Kita lihat anak-anak kita ini, kemana mereka akan kita bawa. Dan kalau mereka sudah dihantarkan ke gereja, itu merupakan alamat yang tepat. Amin saudara? Anak-anak sekolah minggu harus rajin sekolah minggu, amin? Harus semangat, mereka semua menjadi anak-anak yang baik. Kami latih, kami didik mereka supaya mereka menjadi generasi-generasi penerus kelak. Mereka menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan, memiliki kepintaran, memiliki hikmat dan kebijaksanaan untuk mereka menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Siapa di sini ingin menjadi anak-anak kesayangan Tuhan? Ya, mereka semua senang. Saudara, para orang tua kami dukung kami dalam doa, terutama kami kurang tenaga pengajar guru sekolah minggu di tempat ini. Jadi teman saya juga kurang sehat ya Ibu Angga, kita dukung dalam doa supaya ada generasi-generasi anak-anak muda yang bisa membantu untuk anak-anak sekolah minggu kita di tempat ini terus maju dan terus mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kepada semua pada malam hari ini kata sambutan dari kami guru sekolah minggu. Besar harapan kami supaya kita terus mengingatkan anak-anak kita untuk datang beribadah. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
Puji nama Tuhan, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Nah, di kata sambutan ini kami dari WBI Wanita Betel Indonesia bersyukur karena acara Natal ini terselenggara di mana kami ada di dalamnya, dan WBI kami percaya ke depannya akan semakin mantap dan luar biasa. Kalau beberapa waktu yang lalu WBI sudah melakukan ibadah-ibadah, saya percaya ke depannya ibadah-ibadah WBI akan semakin luar biasa. Dan kerinduan WBI, kenapa ada WBI, Wanita Betel Indonesia? Bapak Ibu, saya mau sampaikan WBI bukan hanya sekedar nyanyi. Kami kalau disuruh kur kami nggak pandai Bapak Ibu. Tapi seperti yang saya kirim di grup sebagai seorang ibu, seorang wanita, di tengah-tengah rumah tangga, WBI itu harus cakap dan berdampak. Ya, cakap dan berdampak itu yang paling utama. Sehingga wanita-wanita Betel Indonesia ini bisa membentuk anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Sebagai penolong di tengah-tengah rumah tangganya, wanita itu harus bisa menjadi teladan, pendukung bagi suami-suami tercintanya. Ya, jadi wanita Betel Indonesia ini di rumah harus bisa menciptakan suasana rumah tangga yang menyenangkan. Sehingga para suami tidak lebih suka di luar daripada di rumah, tetapi lebih suka di rumah, yang menjadikan istilah rumahku adalah istanaku. Di mana ketika masuk ke rumah ada senyum sang istri yang sangat manis dan luar biasa. Doakan kami Wanita Betel Indonesia supaya semakin maju, dan di kesempatan ini kami mengucapkan sekali lagi selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kata sambutan mewakili majelis gereja. Kita akan melanjutkan acara perayaan Natal kita. Kita akan masuk dalam kata sambutan. Yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari guru sekolah minggu. Kami serahkan kepada Ibu Wendy untuk menyampaikan kata sambutan. Shalom, puji Tuhan. Nahu parsanggapi kami, Bapak Gembala dan Ibu. Nahu parsanggapi kami, Sude Akka Pangulani Kuriat. Nahu parsanggapi kami, amanami, inanami, suaksongoni, saluhukna hamu akka yanakon nami, nahu hawalomi kami. Parjolo majo hupasahat kami, Tuhamuna inanami, ala kebetulan tanggal 20 sada Takas Taboto adalah merupakan hari ibu. Tanggal 22 ya, tepat hari kemarin. Selamat hari ibu buat wanita Betel Indonesia. Selanjutnya, upasahat taimatuhita saluhukna, selamat menyambut perayaan Natal 25 Desember 2023. Selamat Natal madihita saluhukna. Secara khusus, Tuhamuna akka yanakon nami, anak sekolah minggu, yang pada kesempatan malam hari ini akan merayakan atau menyambut Natal melalui perayaan-perayaan yang telah dicanangkan oleh gereja kita, yang telah diajarkan oleh ibu-ibu sekolah minggu. Mudah-mudahan perayaan Natal pada hari ini oleh anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, dapat meriah
Ima jo hudok kami Tuhan muna anak-anak sekolah minggu teh saluhuna. Semoga perayaan onan no membuat rohamuna marlas ni roha. Pos rohanami diakka perayaan manang nadi ayat-ayat hafalan liturgi muna dohot akan nyanyi-nyanyian Natal. Nadak si pasahatommu si persembahan muna non bigion nami tutu hatta pos rohanami di pasu-pasu Tuhan di saluhuna. Ate akka anak-anak nami dah akka pahupuna mi saluhuna. Jadi melihat tema secara khusus pada malam hari ini atas berkat doa kita sehingga malam ini adalah malam yang cerah. Kalau kita ikuti pada hari-hari sebelumnya atau malam-malam sebelumnya pada umumnya sampai kemarin selalu ada hujan. Puji syukur pada malam hari ini mungkin dan saya percaya ini atas doa kita semua sehingga cuaca bisa secerah ini dan tidak akan mengganggu kegiatan acara Natal pada hari ini. So ini majo hupasahat kami tu kita saluhuna semoga ma tu akka hari-hari naneng rope perayaan-perayaan yang akan kita lakukan sampai hari-hari Natal perayaan Natal berikut kiranya Tuhan memberikan hari yang baik dan sukacita bagi kita semua. Selanjutnya kita akan masuk dalam perayaan Natal, panggilan beribadah. Kami undang seluruh jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan baca yaitu yang tertulis di kertas kita melihat MJ itu saya sendiri, nanti J jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa besar yang menunjuk pada karya keselamatan Allah bagi dunia. Ia bukanlah Allah yang jauh, namun adalah Allah yang dekat dengan kita. Sebab telah menjadi sama dengan manusia. Marilah kita merayakan kelahiran Sang Raja Damai. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan puisi dari Raisa. Damai, damai, ingat pertama kali berjumpa di Eden. Betapa indahnya kehadiranmu di sisi manusia. Sangat menyejukkan, sebab semuanya hanyalah engkau dan mengenai engkau. Tiada yang kurang saat itu, hanya kesempurnaan saja adanya. Pengkhianatan, mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa engkau dihianati oleh manusia yang engkau kasih? Terbuang, terjual, terasingkan, dan dijauhkan. Hanya karena tawaran sebuah kehormatan yang kosong. Sejak saat itu dan seterusnya, engkau telah menjadi kerinduan yang tak berujung. Engkau telah dicari entah kemana pergimu. Meski segala cara telah ditempuh, segala taktik telah dicoba, namun engkau tidak pernah lagi menjawab. Perang, pembunuhan, pertikaian, perselisihan, gaduh untuk tamat. Inikah akhirnya? Tanpa perdamaian? Masih adakah harapan? Masih hidupkah engkau? Sejak kesenyapan yang terjadi di Eden, sayup-sayup terdengar suara nyanyian yang telah lama hilang. Damai, damai di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Engkaukah itu? Engkaukah yang telah kembali? Ya, itu adalah engkau dengan rupa yang melekat padamu. Meski aroma kotoran hewan memenuhi rongga dadamu, namun engkau tetap tenang dalam hangatnya palunganmu. Engkau datang kembali dalam rupa bayi yang mungil, dengan rautan wajah penuh kehangatan. Damai, damai di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan engkau kembali untuk berdamai dengan manusia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu. Tuhan dengar doaku. Selanjutnya kita akan mendengarkan liturgi anak kecil.